Nah, ini mulai dinaikin ya teman-teman. Nah, untuk program dari SDA sebenarnya kalau dalam normalisasi ya, itu biasanya 5 tahunan sekali teman-teman. Tapi saya kurang paham nih, SP Bakung belum dinormalisasi sejak kapan? Ini terakhir kan 82. Tahun 82? Buset. Teman-teman, koyo ini sebadan itu. Nempel pada pegel-pegel pasti. Pegel, capek jadi operator tuh. Lebih capek kerja duduk Tuh, lebih capek kerja duduk dibanding kuli. dibanding nguli ya. Sama aja sih kerjanya sama kita kuli ya. Iya, betul. Kerjanya duduk kayak gini, waduh. Iya. Jadi kalau menilai doang mah Iya. udah. Iya. Kalau menilai doang nggak mudah bang ya. Teori lah. Oh, Teori. Begini. Coba lah rasanya di lapangan. Prakteknya bener. Oh, kata Bang Asep, kalau teori memang mudah diutarakan, tapi kalau misalkan praktek itu susah dilakukan. Jadi orang yang ngerti teori belum tentu dia bisa praktek. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, ekspektasi masyarakat kadang kan mungkin tinggi ya, harus begini, harus begini, harus begitu. Cuman kadang memang kita juga dibenturkan dengan realita kondisi medan, cuaca. Bang Asep juga nanti katanya mau belajar konten dia habis dari kali ini mungkin nih ke depan. Jadi tolong subscribe tuh channel Bang Asep ya. Kita sedang memantau kembali normalisasi dari SP Bakung yang ada di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, teman-teman. Nah, ini kita ada di balik kemudi dari Bang Asep tuh. Ini Bang Asep, operator asal Cianjur. Ini sedang mencoba membereskan kembali kondisi dari tanggul Kali Bakung yang sebetulnya di hari Sabtu kemarin itu sudah diberesin teman-teman, tapi karena kondisinya hujan jadi beberapa tanggul itu mulai longsoran kembali, itu terjadi teman-teman ya. Ini sedang dirapihin lagi nih dari mulai sudut kemiringan dan juga dari sisi atas tanggulnya teman-teman. Nah, ini kondisi sedimentasi lumpurnya karena basah ya akibat hujan yang turun dari semalam, itu sangat lunak teman-teman, lembek gitu kalau kata bahasa Bekasinya tuh. Makanya ketika masuk ke dalam bucket pun kadang bisa berceceran jatuh kembali. Coba lagi dirapikan. Nah, di sisi sini juga tuh ya, tadi kemarin padahal udah lumayan rapi teman-teman. Lumpuran-lumpuran yang diambil dari sisi kemiringan tanggul itu diangkat ya menuju atas tanggul untuk menambah sedikit ketinggian dari tanggulnya. Ini udah di tahap akhir dari normalisasi Kali Bakung. Ini tahap 1 atau tahap 2 bang? Tahap 1 ya? Tahap 1. Jadi ini lagi finishing tahap 1. Karena memang rute dari Kali Bakung itu lumayan panjang teman-teman. Kalau nggak salah sekitar 4 kilo, betul nggak bang? Ya, Ada 4 kilo. Rute dari normalisasi Kali Bakung itu sepanjang 4 km. Teman-teman silakan saksikan aja video ini sampai habis. Kalau kondisinya agak bergetar ya wajar ya, karena kita benar-benar berada di atas alat berat yang juga ini alat beratnya itu naik di atas ponton teman-teman. Tuh, saya perlihatkan pontonnya ya. Jadi kita benar-benar berada di tengah sungai. Jadi ya kondisinya pasti
penuh dengan getaran, dan juga nanti ya pasti alat berat juga harus manuver ke sana kemari ya, karena untuk mencari sudut ataupun posisi yang pas dalam menjangkau sisi tanggul yang akan nantinya dibetulkan atau dirapihkan. Kita lihat aksi dari Bang Asep. Nah, ini lagi mencari posisi teman-teman ya, dari posisi untuk menjangkau tanggul yang belum dirapihkan ya, bukan untuk mengangkat sedimentasi lumpur. Karena sebetulnya kalau sedimen sih udah sangat cukup ya untuk diangkat dari proses-proses sebelumnya. Kalau kemarin kan di video sebelumnya kita mantau tuh dari situ tuh, itu udah banyak juga sedimen-sedimen lumpur yang sudah diangkat. Kali ini tenggat waktunya udah sisa 1 harian lagi, jadi sekarang fokus di perapian tanggul aja teman-teman. Nanti paling pengangkatan sedimen yang ada di pinggir-pinggir tanggul aja ya. Nah, contoh kayak gini nih, kalau kelebihan baru diangkat untuk ngisi atasnya teman-teman. Ponton bakal mundur nih. Sambil disisir ya pinggiran tanggulnya tuh. Nanti teman-teman bisa bedain ya, yang belum dirapihkan ini kan tanggul yang ada di sebelah sini nih. Nah, nanti sama yang setelah dirapihkan itu pasti beda banget teman-teman. Karena yang belum dirapihkan itu masih terlihat juga banyak sampahan-sampahan ya. Nah, kalau yang udah dirapihkan kan jelas ya, dari mulai sudut kemiringan dan juga rata dari tanggulnya itu bisa terlihat sangat presisi gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa saya tadi minta izin ke Bang Asep buat meliput dari dalam ataupun balik kemudi ya, balik kemudi dari operator nih Bang Asep, karena biar teman-teman tahu dari setiap gerakan itu maksud dan tujuannya apa ya, dari setiap gerakan alat berat. Kadang kan ada yang berkomentar, kenapa alat beratnya cuma muter-muter aja, kenapa alat beratnya kebanyakan miring ke kiri, miring ke kanan gitu kan, atau kenapa misalkan sedimentasi lumpurnya nggak diangkat dan lain sebagainya lah. Nah, ini biar teman-teman tahu dari setiap gerakan itu maksud dan tujuannya apa. Pasti ada tujuannya ya, nggak mungkin ibaratnya operator muter misalkan, atau dia mencengkram dasaran sungai tapi nggak ngangkat lumpur, pasti ada tujuannya teman-teman. Bisa jadi hanya untuk berpindah posisi ya maksudnya,
atau mencari apa namanya sudut, karena kan dia harus menghitung nih dari lengan beko itu bisa menjangkau atau tidak, misalkan di sisi tanggul. Nah ini kan nih muter begini nih ya. Nah ini maksudnya biar tuh dia tuh dapat sudut kemiringan. Nah ini juga harus maju. Kenapa? Karena nggak sampai lengan bekonya. Itu kan tanah tuh masih ada yang menggunduk tuh ya. Itu harus didorong. Kalau nggak maju nggak akan sampai, dia nggak akan bisa ngedorong gitu. Ini kondisi di luar juga masih gerimis, makanya kita ngambil liputan nih dari dalam teman-teman. Selain karena tadi ya tujuan edukasi, juga faktor cuaca tidak tidak memungkinkan kita mengambil gambar baik itu dari pinggir-pinggiran bantaran ataupun dari sisi kondektor ya. Ini kita benar-benar ada di sisi belakang kemudi, karena kan di sini mah terlindungi oleh atap. Teman-teman bisa lihat ya, Kali Bakung tuh lebar banget teman-teman. Ini salah satu sungai alam juga. Kalau sungai-sungai alam sih kebanyakan memang masuk kategorinya itu das besar ya, daerah aliran sungai besar. Biasanya buangan dari sungai yang lebih besarnya lagi. Kalau hemat saya sih perkiraan ini buangan dari Citarum atau Ciherang sepertinya. Makanya nggak jarang nih material-material lumpurannya juga bercampur dengan tanah. Kalau sebelumnya keras bang ya, keras tuh sedimentasi lumpur di sini tuh keras. Karena memang kebanyakan kalau misalkan sedimen kali yang memang dia buangan dari kali yang lebih besar, itu biasanya mengandung material-material tanah teman-teman, mengakibatkan dalam proses pengerukan itu agak sedikit menyulitkan operator karena susah dalam mengangkat bucket ya. Ketika dia posisinya sudah mencengkram dasaran, mau diangkat bucketnya agak tertahan atau delay teman-teman. Depan juga ada beberapa alat berat. Sini tuh kalau nggak salah ada 4 tuh. Ini yang di depan kita nih ada 2 tuh ya, yang sedang beroperasi. Sama sih posisinya, merapikan tanggul sisi kiri dan kanan. Bedanya dia nggak naik ponton aja teman-teman. Jadi yang kuning ada di sisi bantaran sebelah kanan kalau dari arah sini ya, dan yang orange itu membetulkan tanggul yang ada di sisi bantaran sebelah kiri. Wah, tuh material-material lumpur yang ada di pinggiran tanggul tuh ya. Ini rapi teman-teman tuh ya, sudut kemiringannya bisa terlihat lah ya dari posisi ini ya. Rapi, sudut perataan atas tanggulnya juga rapi teman-teman.
langsung disimpan di atas. Coba geser ya, kita melihat kemudinya. Dari sisi ini lebih kelihatan teman-teman tuh. Jadi Bang Asep nih kayak lagi mainin joystick ini. Kayak lagi main time zone. Paling kalau lagi pengoperasian kayak gini lawannya bosen doang Bang ya. Ya bosan untuk Ya, apalagi kalau nggak ada temen ngobrolnya. Karena mengulang-ulang gerakan yang sama teman-teman. Jadi gak heran kemarin Bang Asep bilang temenin saya besok, katanya sehari lagi. Ternyata emang kalau nggak ngobrol emang kayaknya saya juga bakal bosen teman-teman kalau jadi Bang Asep. Nah itu tuh ya material lumpur yang keangkat, yang masih ada di tengah dasaran sungai. Udah sisa dikit teman-teman. Ukurannya tuh kacau ya. Nah, untuk program dari SDA sebenarnya kalau dalam normalisasi ya itu biasanya 5 tahunan sekali teman-teman, tapi saya kurang paham nih SP Bakung belum dinormalisasi sejak kapan. ini terakhir katanya 82 Tahun 82? Buset. terakhir. Lah enggak, itu berarti bukan dinormalisasinya Bang. Kalau 82 itu berarti pembuatan sungainya bisa jadi. Pembuatan ya. Iya. Kayaknya tadinya emang udah ada bantaran Bang, cuma mungkin dilebarin. Oh, bisa jadi gitu ya. Soalnya itu emang proyek Soeharto itu dari mulai kali CBL termasuk Triti, termasuk kali Sukahurip. Itu tuh kali-kali yang sekarang baru dinormalisasi lagi itu pembuatannya itu terakhir tahun 82 teman-teman. Berarti ini kali tadinya mungkin kali alam, cuma karena mungkin belum lebar ya. Di eranya Soeharto itu baru dilebarin lagi kalinya. Berarti visioner juga ya pemerintahan dulu tuh. Iya. Tahu gitu kan kalau kondisi berpuluh-puluh tahun ke depan Bekasi yang tadinya mungkin isinya kali, sungai, rawa itu udah beralih fungsi lahannya teman-teman menjadi perumahan. Sehingga disiapkan tuh ya oleh pemerintah-pemerintah dulu sungai ataupun kali agar nantinya ketika sudah mulai padat pemukimannya, urusan soal air itu bisa tertangani, utama banjirnya lah ya. Baru sekarang lagi dinormalisasi, berarti hitungannya udah 30 enggak dong, lebih ya, 82 40-an tahun ya, hampir 40 tahun ya. tapi Hampir. menurut warga sini bilangnya Iya, kan yang jelasnya kita kan nggak tahu ya. Iya. Ya emang kalau normalnya dinas SDA itu menormalisasi itu 5 tahun sekali. Cuman emang nggak semua sungai. Memang untuk 2025 ini salah satu tahapan normalisasi sungai yang paling masif lah bisa dikatakan. Karena langsung menyentuh 120 titik di tahap satunya. Terhitung kalau nggak salah itu dari bulan Maret sampai bulan Juni ini teman-teman. Nanti kita tinggal tunggu tahap 2-nya nih, apakah dilanjutkan nanti paling ya kalau emang ada itu dari bulan Agustus atau September sampai akhir tahun sampai Desember. Karena tahun ini memang prediksinya mungkin bakal ada siklus banjir 5 tahunan ya. Karena kan terakhir banjir besar itu tahun 2020. Makanya lagi persiapan ini pemerintah nih, jangan sampai nanti banjir datang nih, ini aja nih bulan Juni padahal
harusnya bukan bukan musim hujan ya. Bahkan kalau misalkan dibilang baru mau masuk musim hujan juga harusnya nggak dari bulan Juni dong, harusnya dari bulan Agustus. Tapi hujan di bulan Juni ini kenceng banget teman-teman. Deras banget dari semalam itu, intensitasnya hampir rata itu ya. Dia nggak reda sampai sekali, baru habis mungkin nih curah hujannya di siang hari ini. Wah, itu dia tuh. Udah jatuh-jatuhan ya. Lembek banget ya lumpurnya tuh kan. Langsung lumer. Dan sebetulnya kalau perkiraan saya daerah sini pun tidak rawan banjir sebetulnya ya, karena memang ya bisa terlihat tuh sawah itu pandangan yang ada depan kamera aja tuh ya, sawah semua kan isinya. Jadi daerah sini tuh pemukimannya masih sedikit. Tapi kalau misalkan Kali Bakung ini tidak dinormalisasi, dampak banjirnya mungkin nggak di sini teman-teman. Tapi aliran-aliran kali lain yang juga nanti Kali Bakung kan pasti ngebuang juga ya, ke kali yang lebih kecilnya lagi. Itu pasti banjirnya di sana. Ini alat berat bakal maju dikit lagi nih. Apa? Kalau nggak maju nggak kejangkau. Nggak kejangkau tuh kalau nggak maju. Iya, lengannya dia bukan pakai beko long arm. Lagian kalau pakai beko long arm juga nggak efektif ya. Ngebuang lumpurnya terlalu sedikit bang ya. Yang ada malah makan waktu ya kan. Nah itu dia. Jadi kenapa pakai ini beko PC 200? Ini tipe apa bang? Komatsu. Komatsu ya? 200 cuman yang standar. Yang standar. Ini pakai tipe Komatsu. Nah ini juga sebenarnya alat udah lama bang ya. Dari tahun berapa bang? Kita dari 2013. 2013. Tapi ini maksudnya produksinya tahun berapa ya? Oh kalau ini kurang lebih 2008. Oh, produksi 2008 ini tuh. Jadi ini alat udah lumayan tua sebenarnya. Dan ya kadang juga beberapa kendala teknis tuh muncul. Cuma Bang Asep bisa benerin sendiri ya. Nah, alhamdulillah tuh ya. Jadi Bang Asep ini operator bisa merangkap sebagai mekanik juga. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan bisa ya diatasi sendiri. Karena emang waktu pas di Kali Triti juga kita sempat tuh nyorot Bang Asep itu pas waktu treknya putus, yang ngompa gemuknya ya, gemuk bang. Nah, yang ngompa gemuk sendiri itu Bang Asep. Jadi nggak nunggu montirnya datang, dia ngompa sendiri. Yang penting ada alatnya. Kurang-kurangnya tuh. Itu mulai dipinggir-pinggirin dulu ya. Ya, apa namanya? Air juga tuh langsung berubah teman-teman tuh ya, ketika lumpurnya diubek-ubek tuh jadi hitam lagi, padahal udah bersih tadinya tuh, warna coklat. Tinggal juga kesadaran masyarakat ya, karena banyak banget sampahnya teman-teman. Nggak tahu sih sampah dari mana ya, cuman yang pasti ketika lumpur diangkat juga sebagian tuh tercampur oleh sampah gitu.
asik teman-teman tuh ya. Kita bisa lihat proses pengangkatan lumpurnya dari dekat. Ini lagi dikumpulin dulu apa gimana bang? Kumpulin dulu. Dikumpulin dulu tuh ya. Jadi nanti biar tinggal manuvernya aja teman-teman. Nah ini kan dia ngebuang dari tengah sungai. Kalau langsung dibuang ke pinggir mungkin nggak sampai ya. Nanti dia manuver dulu sedikit, baru diangkat tuh buat ngerapiin tanggul yang ada di sebelah kiri. Tuh. Jadi nggak bakal ditinggalin teman-teman ya. Beda adalah ya kali yang operator aku itu udah dikumpulin malah ditinggal bang. Ditinggal. Nggak ada, nggak tahu lupa nggak tahu agak. Pokoknya ada itu kacau itu. Orang yang nonton bingung sampai bukan yang nonton di YouTube doang ya, warga-warga juga bingung gitu. Ditinggal lupa kayaknya mah. Kalau ini nanti Bang Asep pasti bakal muter nih. Oh dia mau mundur dulu. Nah, ini lagi mau manuver teman-teman. Disisir juga tuh ya, sambil disisir lumpuran-lumpuran yang di pinggir tanggul biar ikut kedorong ya, biar rapih tanggulnya. Emang nggak mudah teman-teman jadi operator tuh. Emang kelihatannya sederhana ya cara kerjanya, cuman ini hitungan-hitungannya juga ada nih. Jadi kalau menilai doang mah Iya. mudah. Iya. Kalau menilai doang mah mudah bang ya. Teori lah. Oh, Teori. Begini. Coba lah rasain di lapangan. Praktek ya bener. Oh, kata Bang Asep kalau teori memang mudah diutarakan, tapi kalau misalkan praktek itu susah dilakukan. Jadi orang yang ngerti teori belum tentu dia bisa praktek. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, ekspektasi masyarakat kadang kan mungkin tinggi ya, harus begini, harus begini, harus begitu. Cuman kadang memang kita juga dibenturkan dengan realita kondisi medan, cuaca termasuk, terus juga halang dan rintang kan banyak ya. Kadang kalau normalisasi kali itu halang dan rintangnya misalkan terdapat banyak sekali pohon-pohonan yang batangnya itu keras, itu kan kadang harus dirobohin dulu, makan waktu. Terus juga ya kadang sedimennya terlalu cair, kadang sedimentasinya juga terlalu keras. Terus kadang juga banyak jembatan harus bongkar muat ponton. Terus kadang kondisi kali karena lama tidak dinormalisasi, garis tanggul nggak kelihatan. Jadi harus benar-benar ngeraba-raba dulu. Kira-kira garis padannya itu nanti kalau ditarik lurus itu ada di mana gitu. Kan itu penuh dengan perhitungan teman-teman. Masuk dalam mengayunkan bucket juga nggak sembarangan. Kalau sembarangan nih salah perhitungan dikit, yang ada lumpurnya pada jatuh semua bang. yang udah dibentuk ya. Iya. Iya. Repot. Ya teman-teman sering lihat lah ya di beberapa video juga kan, salah perhitungan dikit kan kelihatan tuh ya. Dia malah nyengkram sisi tanggul yang akhirnya tanggul yang udah jadi malah rontok. Kalau Bang Asep kan dia nyengkramnya itu sisi paling ujung dari tanggul atau minimal di tengah. Gitu kan, jadi nggak bakal merosot tanggulnya. Kadang ada yang baru nyampe pinggir dia udah nyengkram buat maju. Itu yang salah teman-teman. Mungkin udah lelah kali ya. Kalau Bang Asep ini masih muda jadi energinya prima dia. Ngopinya juga nggak berhenti dari besi istirahat tuh, ngopi lagi. tapi ya lihat ya, sekuat-kuatnya Bang Asep walaupun umurnya masih muda tuh, koyo aja nempel tuh. Ini nggak cuma satu teman-teman, koyo itu sebadan itu nempel pada pegel-pegel pasti. Pegel, capek jadi operator tuh. Lebih capek kerja duduk Tuh, lebih capek kerja duduk dibanding kuli. ya. Sama aja sih kerjanya sama kita kuli ya. Iya betul. Kerjanya duduk kayak gini, waduh. Iya. Pinggang pasti sakit ya. Iya, pinggang teman-teman, pinggang ke pundak tuh pasti pegel kalau kerja duduk begini tuh. Kalau orang kerja duduk di kantoran kan dia sambil cuma ngetik lah. Ini tangan main teman-teman tuh. Ya. Iya, pikiran harus fokus, mata harus konsentrasi ya, harus awas.
Bapak. Hah? Dari bapak. Oh, dari bapak. Bapak operator ya? Operator. Biasanya bapak di mana? Tambang atau di Dulu tambang. tambang ya? Punya alat sendiri atau gimana? Ya orang juga. Oh, punya orang. Oh, berarti ngenaikin dulu awalnya ya? Oh, ngenaikin bapaknya teman-teman. Kalau penasaran bapaknya Bang Asep, pokoknya tonton aja tuh kali triti terakhir-terakhiran itu. Ada itu ya video Bang Asep sama bapaknya itu. Kalau di kali triti kan langsung dimandorin sama bapaknya sendiri. Kalau sekarang bapaknya Bang Asep lagi di rumah dulu istirahat ya. Ya, terus kalau kondisi di Kali Triti juga karena bener-bener ada di tengah pemukiman, rame juga teman-teman. Kalau di sini sih ada sih pemukiman, cuman nggak terlalu padat ya. Dan relatif aja lah di sini mah. Jadi sebenarnya medannya kurang lebih sama kayak di Triti, cuman ini lebih panjang aja rute normalisasinya. Tuh ya, 3 alat berat sekaligus tuh jalan. Kelihatan ya. Emang ada yang nemenin. Senang ada yang temenin ya tuh. Seneng ya, jadi jangan ada yang komen Bang lu ngeribetin. Orang lagi kerja ngomong mulu. Enggak teman-teman, justru emang saya udah izin dari awal. Udah izin dari awal dan memang Bang Asep kemarin pas saya pulang dia ngajak besok temenin lagi ya sehari lagi katanya gitu. Jadi saya kesini lagi walaupun tadi juga hujan-hujanan di jalan. Tadi sampai kecebur. Ketawa tuh dia tuh. Kecebur saya tuh pas naik ke ponton licin teman-teman kecebur nih kalau nggak percaya nih ya tuh celana saya basah tuh. Udah kemarin keceblok sekarang kecebur. Ya begitulah ya apa namanya cerita-cerita di lapangan tuh teman-teman. Banyak sekali. Banyak suka dukanya, jangan kan makasih ya operator, saya juga cuma ngeliput-ngeliput doang kayak. Ada aja teman-teman yang teman-teman nggak tahu. Apalagi pas waktu di Kali Triti itu udah pasti setiap hari nyeblok saya itu pulang-pulang, lu udah kayak apa tahu. Nah, itu lagi dipoles-poles, tanggul ya tuh. Bang Asep juga nanti katanya mau belajar ngonten dia habis dari kali ini mungkin nih ke depan. Jadi tolong subscribe tuh channel Bang Asep ya, vlog D&D Eskapator. Kita juga udah ada sih video wawancaranya, nanti teman-teman tonton di video-video sebelumnya aja karena belum saya edit semua ini, banyak soal videonya. Ya udah saya saranin beli strap chest namanya, jadi alat yang bisa dipasang di dada buat nantinya sebagai penyangga HP ya. Jadi dia bisa sambil jadi operator, jadi YouTuber juga merangkap dia. Ya, kemarin. Ya. Buat jajan-jajan doang Bang ya ntar ya. Makanya bantu subscribe tuh biar nembus 1000 pokoknya ya. Sekarang udah 860. Saya ingat waktu pertama kali di promosikan sama channel kita itu baru 830, artinya udah nambah 30-an lah. Itu pun saya promosikan di 2 atau 3 video aja. Nah ini video panjang nih, nanti saya tempel semua nih ya teman-teman biar bantu Bang Asep. Walaupun memang belum ada video terbarunya, nanti tunggu aja ke depan Bang Asep ada di titik-titik mana gitu kan, entah di mana ya. Semoga rezeki makin mengalir loh nanti buat Bang Asep. Jadi dia bisa sambil ngonten kan lumayan ya. Teman-teman juga nanti bantu tonton video-video terbarunya kalau udah ada. Awal pertemuan kita sama Bang Asep tuh teman-teman itu di Kali Triti. Awal pertama kali ngobrol sih, nggak dari bener-bener awal ngeliput, itu udah di pertengahan lah ya. Wah ini nih udah mau diangkat lagi lumpurnya nih. Gila ya. Wah, ngabuk dia tuh. Wah, karena tanggulnya masih belum merata teman-teman ya, jadi diambil lagi nih ya lumpuran dari dasaran sungai teman-teman, dari dasar kali.
gila tuh. Buset tuh, itu padahal udah diguyur hujan teman-teman tuh, lumpurnya masih kebentuk ya, aneh. Padahal kalau di kali-kali yang lain, kayak termasuk kali Konteng misalkan, itu lumpurnya sehabis kena hujan tuh udah cair semua pas diguyur ya. Tapi ini masih bongkahan-bongkahan tuh. Artinya banyak material tanah ini yang kecampur di lumpurnya. Tuh kalau lumpur semua tuh biasanya pas waktu bucket dituang itu dia udah lumer ya, bukan bongkahan. Tuh. Nah ini dikumpulin dulu kalau di sebelah kiri, karena kita masih fokus untuk membereskan tanggul yang ada di sebelah kanan ya, yang ada di sisi pematang sawah. Tuh, buset dah. Ntar itu buat ngerapin tanggul yang di depan teman-teman, yang masih acak-acakan karena belum dipoles-poles ya. Kumpulin dulu tuh, karena kalau misalkan nggak dipinggirin juga, kalau ponton nanti maju, yang ada cuman ngehalangin ponton doang Mang ya. Ya, menghambat laju gerak ponton teman-teman. Ini kan lumpur-lumpur dari depan ponton semua ini hitungannya. Nanti kan ponton biar gampang maju mundurnya, jadi harus ada penyingkiran sedimentasi terlebih dahulu. Gila ya getarannya ya. Nah ini mulai dinaikin ya teman-teman. Oke, untuk video part 1 kita cukupkan sekian aja dulu ya. Nanti kita sambil menunggu nih, buat teman-teman penasaran nih proses dari perapihan tanggul yang ada di seberang depan situ tuh. Nah nanti tonton di video-video part selanjutnya aja ya. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Teman-teman bantu like, komen, share, serta subscribe channel Lensa Bangsa dan juga channelnya Bang Asep ya, Dendi Vlog Eskapator. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.